I'm here today trying to be something I'm not, which is something I've been trying to do for 2 years now. Write a TED talk, share my ideas, talk in front of such a large group of people. I know a lot of you are probably thinking she sounds a bit shy, or maybe she probably get nervous easily. Yeah, all those things are 100% true. But why? The answer simply, I am an introvert. So what is an introvert? An introvert is a quiet person that does not like to talk very much and likes to keep their thoughts mostly to themselves. They are the kind of person that goes home just to relax and have time to think. And but that not to say that an outgoing person cannot be an introvert. Just as long as they enjoy the quiet time to get to themselves, they are most likely an introvert to a certain extent. So the main thing I want to address in this talk is that there is nothing wrong with being an introvert. However, society does not see it in the same lighting. Society has taught us that being an introvert is the worst thing you can be and that everyone should want to be extroverted. We are taught that being outgoing is good and being shy and quiet is bad. We are taught in elementary school we have to raise our hand, participate in class, or we lost marks. Every year at parents teachers interview, my parents would hear the same thing. Your daughter is very shy. She needs to learn to speak up more. I was told to share my voice whenever possible. As an introvert, those are some very hard standards to achieve. Saya di sini hari ini berusaha menjadi seseorang yang bukan diri saya, yang merupakan sesuatu yang telah saya usahakan selama 2 tahun sekarang. Menulis sebuah TED Talk, membagikan ide-ide saya, berbicara di hadapan sekelompok orang yang begitu besar. Sekarang, saya tahu banyak dari Anda mungkin berpikir dia terdengar agak pemalu, atau mungkin mudah gugup. Ya, semua hal itu 100% benar. Tetapi mengapa? Untuk menjawab secara sederhana, saya adalah seorang introvert. Jadi, apakah itu seorang introvert? Seorang introvert adalah orang yang pendiam yang tidak suka banyak berbicara dan suka menyimpan pikiran-pikiran mereka sebagian besar untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah jenis orang yang pulang ke rumah hanya untuk bersantai dan memiliki waktu untuk berpikir. Namun, itu bukan berarti bahwa orang yang ramah tidak dapat menjadi seorang introvert. Selama mereka menikmati waktu tenang yang mereka dapatkan untuk diri mereka sendiri, mereka kemungkinan besar adalah seorang introvert sampai batas tertentu. Jadi, hal utama yang ingin saya sampaikan dalam pembicaraan ini adalah bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi seorang introvert. Namun, masyarakat tidak melihat dalam sudut pandang yang sama. Masyarakat telah mengajarkan bahwa kita menjadi seorang introvert adalah hal terburuk yang dapat Anda lakukan dan bahwa setiap orang harus ingin menjadi ekstrovert. Kita diberitahu bahwa menjadi ramah itu baik dan menjadi pemalu serta pendiam itu buruk. Kita diberitahu di sekolah dasar bahwa kita harus mengangkat tangan, berpartisipasi di kelas, atau kita kehilangan nilai. Setiap tahun pada wawancara orang tua guru, orang tua saya akan mendengar hal yang sama. Putri Anda sangat pemalu. Dia perlu belajar untuk lebih banyak berbicara. Saya diberitahu untuk menyuarakan pendapat saya kapanpun memungkinkan. Sebagai seorang introvert, itu adalah beberapa standar yang sangat sulit untuk dicapai. This is why I joined the TED Club 2 years ago, to prove to not only myself but to everyone that I was not shy. I could write a talk just like everyone else is doing it. No big deal. Side problem, I never wrote a talk. I could not come up with a topic I was truly passionate about that I feel like I want to share with the world. I will show up to every meeting and watch my peers continue to develop their talks, and I would get frustrated with myself. And why could they share their ideas so easily and I could not even come up with a topic? Now, looking back, I realize I have passion, I have views on the world, and I have opinions. I just did not want to share any of
them because I'm an introvert. But is there anything wrong with it? Statistics say that 2% of American population is made up of introverts. So society is telling a second of Americans, about 160 million people, that they need to change who they are to be effective, to be successful, and to be happy. Keep in mind, within this large group of introverts are people such as Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, Albert Einstein, and so many more incredible, inspiring people. Do you think being introvert has ever stopped any of them from achieving their goals or being happy? No. Inilah mengapa saya bergabung dengan klub TED Ed 2 tahun lalu, untuk membuktikan tidak hanya kepada diri saya sendiri, tetapi kepada semua orang bahwa saya tidak pemalu. Saya dapat menulis sebuah cerita, sebuah pembicaraan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Bukan masalah besar. Masalah kecil, saya tidak pernah menulis sebuah pembicaraan. Saya tidak dapat menemukan topik yang benar-benar saya minati, yang saya rasa ingin saya bagikan kepada dunia. Saya akan hadir di setiap pertemuan dan melihat rekan-rekan saya terus mengembangkan pembicaraan mereka, dan saya akan merasa frustasi dengan diri saya sendiri. Mengapa mereka dapat membagikan ide-ide mereka dengan begitu mudah, dan saya bahkan tidak dapat menemukan sebuah topik. Sekarang saya melihat ke belakang. Saya menyadari saya memiliki hasrat, saya memiliki pandangan tentang dunia, dan saya memiliki pendapat. Saya hanya tidak ingin membagikan salah satu dari semuanya karena saya seorang introvert. Tetapi apakah ada yang salah dengan hal itu? Statistik mengatakan bahwa 50% dari populasi Amerika terdiri dari para introvert. Jadi masyarakat mengatakan bahwa 50% orang Amerika, sekitar 160 juta orang, bahwa mereka perlu mengubah siapa diri mereka untuk diterima, untuk berhasil, dan untuk bahagia. Ingatlah, di dalam kelompok besar introvert ini terdapat orang-orang seperti Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, Albert Einstein, dan masih banyak lagi. Orang-orang luar biasa dan menginspirasi. Apakah Anda berpikir menjadi seorang introvert pernah menghentikan salah satu diri mereka untuk mencapai tujuan mereka atau menjadi bahagia? Tidak. A lot of you have probably been told something along the lines of why be a follower when you can be a leader. But what about every leader needs followers? Let's look at Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Do you think he is today without the support of the people? If everyone was trying to be a leader, no one would truly success. As it the followers that define a true leader, but that's not to say that an introvert cannot be a leader. Let's look at Abraham Lincoln, Rosa Parks, and Gandhi. All incredible, inspirational leaders and all introverts. In a business setting, the CEO of a company will look at an introvert and say, if they are not going to share their ideas, or they are useless to me. Well, guess what? These companies are missing out. Introverts are known to be versatile, responsible, work well in small groups and individually. So, being an introvert has no effect on how happy or how successfully you are going to be, as long as you see it in the right lighting. If you see yourself as an introvert and think it's the worst thing in the world, you are never going to be truly happy with yourself, and you are going to consistently try to change to conform to society. But if you accept yourself as an introvert and you are happy, there's nothing in the way of you achieving your goals and getting what you want. Banyak dari Anda mungkin telah diberitahu sesuatu yang berbunyi seperti, mengapa menjadi pengikut ketika Anda dapat menjadi pemimpin? Tetapi bagaimana dengan setiap pemimpin membutuhkan seorang pengikut? Mari kita lihat Tuan Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada.
Apakah Anda berpikir dia akan berada di mana dia berada hari ini tanpa dukungan dari masyarakat? Jika setiap orang berusaha menjadi pemimpin, tidak ada seorang pun yang benar-benar akan berhasil. Karena para pengikutlah yang mendefinisikan seorang pemimpin sejati. Tetapi itu bukan berarti bahwa seorang introvert tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Mari kita lihat Abraham Lincoln, Rosa Parks, dan Gandhi. Semua pemimpin yang luar biasa, menginspirasi, dan semuanya introvert. Dalam lingkungan bisnis, CEO sebuah perusahaan akan melihat seorang introvert dan berkata, jika mereka tidak akan membagikan ide-ide mereka, maka tidak berguna bagi saya. Baiklah, coba tebak. Perusahaan-perusahaan ini kehilangan kesempatan. Para introvert dikenal serba bisa, bertanggung jawab, dan bekerja dengan baik dalam kelompok kecil dan secara individu. Menjadi seorang introvert tidak memiliki efek pada seberapa bahagia atau seberapa sukses Anda nantinya. Selama Anda melihat dalam pencahayaan yang tepat. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seorang introvert dan berpikir itu adalah hal terburuk di dunia, Anda tidak akan pernah benar-benar bahagia dengan diri Anda sendiri. Dan Anda akan terus-menerus mencoba berubah untuk menyesuaikan diri Anda dengan masyarakat. Tetapi, jika Anda menerima diri Anda sebagai seorang introvert dan Anda bahagia, tidak ada halangan bagi Anda untuk mencapai tujuan-tujuan Anda dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. All in all, there is absolutely nothing wrong with being an introvert. No matter what society may say, you do not need to change who you are because being an introvert is great. Before I leave, I want to end with a quote from the book Quit. The power of introvert is a word that cannot stop talking, by Susan Cain. Secret to life is to put yourself in the right lighting. For some, it's a Broadway spotlight. For others, it is lamplight death. So the next time you see the quiet kid in the back of the class who does not participate very much, I want to you think. I wonder what great things they are going to come up with. Secara keseluruhan, sama sekali tidak ada yang salah dengan menjadi seorang introvert. Tidak peduli apa yang mungkin dikatakan oleh masyarakat, Anda tidak perlu mengubah siapa diri Anda karena menjadi introvert itu hebat. Sebelum saya pergi, saya ingin mengakhiri dengan sebuah kutipan dari buku Quiet, The Power of Introvert in a World That Can't Stop Talking, karya Susan Cain. Rahasia kehidupan adalah menempatkan diri Anda dalam pencahayaan yang tepat. Bagi sebagian orang, itu adalah sorotan panggung Broadway. Bagi yang lain, itu adalah meja yang diterangi lampu. Jadi, lain kali Anda melihat anak pendiam itu di belakang kelas yang tidak banyak berpartisipasi, saya ingin Anda berpikir, saya ingin tahu hal-hal hebat apa yang akan mereka pikirkan selanjutnya.